Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul siklus pengeluaran. Sebelum itu, perkenalkan saya Yohan Putra Fernandi dengan NIM 202380 yang akan membawakan materi presentasi ini pertama. Oke, kita masuk ke definisi dan aktivitas bisnis siklus pengeluaran. Menurut Romney dan Steinberg tahun 2012, siklus pengeluaran adalah suatu bentuk aktivitas bisnis dan data proses operasi yang berulang yang berhubungan dengan pembelian dan pembayaran barang dan jasa. Tujuan utama dari siklus ini adalah untuk meminimalisasi total biaya yang dikeluarkan serta mengatur persediaan, supply, dan jasa-jasa yang dibutuhkan organisasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke siklus. Menurut Romney dan Steinberg tahun 2012 juga, terdapat 4 aktivitas bisnis utama yang dilakukan dalam siklus pengeluaran, yaitu yang pertama adalah memesan bahan, stok, dan jasa. Lalu yang kedua itu penerimaan dan penyimpanan bahan, stok, dan jasa. Lalu yang ketiga ada menyetujui invoice dari supplier. Lalu yang terakhir ada cash disbursement, seperti gambar di samping. Selanjutnya akan dibawakan oleh Tawa. Perkenalkan, nama aku Salvadia Salsabila 22.310 yang akan membawakan tujuan dan manfaat. Nah, tujuan dan manfaat dari siklus pengeluaran ini, yang pertama ada memastikan bahwa seluruh barang dan jasa dipesan sesuai keperluan. Yang kedua, menerima seluruh barang yang dipesan dan memverifikasi bahwa barang tersebut adalah valid dan benar. Yang ketiga, ada memastikan bahwa faktur yang berhubungan dengan barang dan jasa adalah valid dan benar. Yang manfaatnya ada efisiensi operasional, pengendalian biaya, pemanfaat kebutuhan produksi, serta peningkatan hubungan dengan pemasok. Terus ada pihak yang terkait dari siklus pengeluaran itu. Yang pertama ada Departemen Pembelian atau Pengadaan bertanggung jawab atas pengelolaan siklus pengeluaran. Yang kedua, manajer departemen yang membutuhkan barang atau jasa memberikan permintaan pembelian. Yang ketiga ada Departemen Penerimaan memeriksa dan menerima barang atau jasa yang dikirim oleh pemasok. Yang terakhir ada bagian keuangan bertanggung jawab atas pembayaran kepada pemasok. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Louis. Oke, selanjutnya ada aktivitas, alur, proses dalam siklus pengeluaran. Pertama, pengajuan permintaan pembelian, kemudian persetujuan dan pencarian pemasok, selanjutnya pembuatan pesanan, kemudian penerimaan barang atau jasa, penerimaan faktur, verifikasi faktur, dan terakhir pembayaran kepada pemasok. Selanjutnya, proses pembelian dan pembayaran kepada pemasok. Yang pertama ada permintaan pembelian, kedua pengajuan pesanan, ketiga penerimaan barang atau jasa, keempat pemeriksaan faktur, 5 persetujuan faktur, 6 pembayaran, 7 rekonsiliasi, dan 8 pemantauan dan evaluasi kinerja pemasok. Proses transaksi dicatat dalam sistem. Langkah pertama adalah identifikasi bukti transaksi, yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk pencatatan transaksi dalam catatan akuntansi. Setelah itu, transaksi dicatat dalam jurnal sebagai langkah kedua. Selanjutnya, data dari jurnal diproses lebih lanjut, baik dalam sistem terkomputerisasi. Pada sistem akuntansi terkomputerisasi, transaksi diintegrasikan ke dalam database dan disimpan secara elektronik, memungkinkan akses oleh berbagai pemakai informasi yang sama. Oke, selanjutnya adalah langkah-langkah pengambilan keputusan manajemen. Yang pertama, pencatatan pengeluaran. Yang kedua, klarifikasi pengeluaran. Yang ketiga, periode laporan. Yang keempat, pembuatan laporan keuangan. Yang kelima, analisis variansi. Yang keenam, rasio keuangan. Yang ketujuh, perbandingan periode sebelumnya. Yang ke-8, analisis teknologi dan efisiensi. Next. Nah, yang ke-9 evaluasi kerja departemen atau proyek. Yang 10 pengambilan keputusan strategis. Yang 11 perencanaan anggaran. Yang ke-12 evaluasi kinerja pemasok. Yang ke-13 pelaporan pajak. 14 benchmarking industri. Yang ke-16 pemantauan pengendalian biaya.
Contoh konkret dari siklus pengeluaran. Dalam perusahaan Lexsteel, proses pengadaan melibatkan manajer pembelian yang meninjau dan menyetujui semua pembelian sebelum mengirimkan kepada pemasok. Setelah itu, petugas pemberian akan memeriksa dan menghitung barang yang diterima sebelum memasukkan informasi mengenai barang tersebut ke dalam sistem. Proses persetujuan faktor pemasok melibatkan peninjauan dan persetujuan faktor oleh petugas akun yang berwenang sebelum membayar dilakukan. Laporan pengeluaran juga digunakan dalam pengambilan keputusan manajemen dengan membandingkan pengeluaran aktual dengan anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini membantu manajemen dalam mengendalikan pengeluaran dan memastikan bahwa pengeluaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Next. Nah, di sini ada referensi. Next. Oke, sekian dari kelompok kami. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah kan? Sabar.